Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Sinta Wulan Pratama dengan NIM 215211134 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah kelas 1D. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan fiskal. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh Johnny Maynard Keynes yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar atau Great Depression terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut Ojoka, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Tujuan kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Dan yang keempat, mendorong investasi. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, dari segi teoritis dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Yang ketiga, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Yang kedua, dari segi penerapan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Yang ketiga, dari segi neraca pembayaran juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Dan yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Instrumen kebijakan fiskal dibagi menjadi 4. Yang pertama, pajak. Poin pertama, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Yang kedua, pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Yang ketiga, obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Yang keempat, alokasi anggaran. Instrumen kebijakan fiskal terakhir adalah alokasi anggaran agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil. Pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lain. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia yang pertama, tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty.
Pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, subsidi BBM dan gas. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan barang jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal telah diatur oleh negara dalam undang-undang yang jelas. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 4 tentang negara. Undang-undang tersebut berisi mengenai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan alokasi, stabilitas, serta distribusi. Kelebihan dan kelemahan kebijakan fiskal. Berikut kelebihan yang dimiliki oleh kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter, dan keduanya sama-sama berperan penting untuk mengatasi masalah defisi inflasi. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal banyak dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter. Sementara kebijakan fiskal juga memiliki sejumlah kelemahan seperti di bawah ini. Yang pertama, kebijakan fiskal lebih bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit, yakni APBN. Yang kedua, kebijakan fiskal dapat menimbulkan pandangan negatif dari publik atau masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak. Peran dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara dibagi menjadi 4. Yang pertama, dapat menurunkan tingkat inflasi. Yang kedua, dapat meningkatkan produk domestik secara bruto. Yang ketiga, dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat negara. Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang kelima, dapat meningkatkan stabilitas perekonomian. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Perbedaan yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola ke pemerintahan keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Perbedaan yang kedua adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku berputar uang dari konsumen, pekerja, serta pelaku usaha. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.